Oke, kita lanjutkan pembahasan. Kali ini kita lanjutkan kembali ke UK1 untuk 7.2. Oke, saya tulis dulu soalnya. Kita diberikan fungsinya Y sama dengan X kuadrat tambah 1 ya, dikali X pangkat 3 min 1. Oke, kalau perkalian dua fungsi ya, kita bisa gunakan rumus ya. Ya, katakanlah kita punya fungsi Y adalah U dikali V. Maka turunannya adalah Y aksen, rumusnya U aksen V tambah V aksen U. Ya. Oke, U kali V turunnya U aksen V tambah V aksen U. Jadi kalau seandainya kita anggap ini sebagai U, X pangkat 3 min 1 sebagai V, maka kita akan peroleh Y aksennya adalah U aksennya X kuadrat tambah 1, turunannya 2X. Ya, 1 konstanta 0 ya, nggak usah kita tulis. Dikali V, U aksen kali V, V-nya adalah X pangkat 3 dikurang 1. Nah, ini baru U aksen V. Ditambah V aksen U, V aksennya, nah ini turunan dari V, turunan dari X pangkat 3 min 1 adalah X pangkat 3 turunannya 3X pangkat 2 min 1 adalah 0 turunannya karena konstanta. Ini baru V aksen. Dikali dengan U, ya, V aksen kali U, U-nya adalah X kuadrat plus 1. Nah, inilah jawaban dari nomor 1 ya, 2X X pangkat 3 min 1 tambah 3X kuadrat kali X kuadrat tambah 1. Jadi kita pilih yang A. Nah, dengan cara yang sama untuk soal nomor 2, Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 dikali X pangkat 3 plus 2X tambah 1. Maka turunannya adalah, karena ini perkalian dua fungsi, maka kita anggap, nah, misalkan ini U yang pertama, fungsi yang kedua ini adalah V. Maka turunannya adalah U aksennya adalah, ini kita turunkan, X kuadrat turunannya 2X, 3X turunannya 3, konstanta 1 turunannya 0, nggak usah ditulis. Ini baru U aksen. Ya, dikali V. V-nya adalah X pangkat 3 tambah 2X plus 1. Ditambah, nah, V aksen kali U. V aksen turunannya ada, V turunannya atau V aksen sama dengan X pangkat 3 diturunkan 3X pangkat 2. Tambah 2X turunannya adalah 2, 1 konstanta, turunannya 0, nggak usah ditulis. Ini baru V aksen dikali U, U-nya X kuadrat, tambah 3X tambah 1. Nah, inilah turunan dari soal nomor 2. Nah, yang mana opsi yang harus kita pilih? Oke, nampaknya opsinya adalah yang C ya. 2X tambah 3, X pangkat 3 tambah 2X tambah 1 tambah 3X kuadrat tambah 2. Oke, yang C yang kita pilih. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 3. Ya, kita lihat di sini opsinya itu semuanya dalam bentuk uraian. Ya, jadi untuk soal nomor 3 kita nggak mengikuti cara soal nomor 1 dan 2. Ya, jadi caranya ini jangan kita pandang sebagai U kali V. Ya, ini X tambah 2 dikali X pangkat 2 plus 2X tambah 3. Sebelum kita turunkan, ini kita uraikan. Ya, dikalikan semuanya. Ya, jadi kita nggak pakai over V ya. Oke, pakai over V juga boleh ya, tapi untuk nomor 3 ini kita pakai cara lain ya. Biar hasilnya lebih caranya biar lebih efektif dan efisien. Oke, kita kalikan satu persatu. Nah, X kali X kuadrat kita peroleh jadi X pangkat 3, kemudian X kali 2X 2X kuadrat dikali ditambah 2 kali X kuadrat, 2X juga ya. Sama-sama 2X kuadrat. Jadi ini 2X kuadrat, 2X kuadrat. Maka kita peroleh hasilnya adalah 4X kuadrat. Ya, karena ini 2X kuadrat tambah 2X kuadrat. Selanjutnya X dikali 3 ya. X dikali 3
2 kali 2x. X kali 3 kan 3x. 2 kali 2x 4x. Nah, 3x tambah 4x jadi 7x. Plus 7x. Nah, yang terakhir adalah ya 2 dikali 3. Ya, 2 kali 3, nah hasilnya adalah 6. Gitu ya. Nah, baru kita turunkan. Jadi turunannya sama dengan x pangkat 3, 3x pangkat 2, 4x kuadrat 8x, ya. 7x turunannya 7, 6 konstanta turunannya 0. Jadi jawabannya 3x kuadrat tambah 8x tambah 7, kita pilih opsinya yang E. Nah, dengan cara yang sama untuk soal nomor 4, nah, kita ngikuti soal nomor 3. Ya, kita punya fungsi fx-nya ini adalah x kuadrat tambah 1 x kuadrat min 1. Ya, bentuknya mirip ya. Ini sekawan, hanya beda tanda ya. Jadi sekawan. Nah, kalau sekawan jika dikalikan, ya, jadi bentuk kuadrat kurang kuadrat. Jadi x kuadrat dikuadratkan jadi x pangkat 4 dikurang 1 dikuadratkan 1. Ya, kalau kita mau uraikan juga sama ya. X pangkat 4 min 1. Nah, baru ini kita turunkan. Jadi f aksen x-nya sama dengan 4 turun jadi 4 dikali x pangkat kurang 1 pangkatnya jadi 3. Min 1 turunannya 0 ya, karena konstanta. Jadi kita pilih untuk soal nomor 4 jawabannya yang A. Oke, dengan cara yang sama nomor 5 juga demikian. Ya, kita punya fungsi y, ini x kuadrat tambah 4 dikali akar x minus 2 dikali akar x plus 2. Nah, kita perhatikan bagian yang dua suku yang terakhir ini sekawan. Hanya beda tanda min dan plus, maka kita gunakan kuadrat kurang kuadrat. Nah, jadi kita punya x kuadrat tambah 4. Ini kuadrat kurang kuadrat jadi akar x dikuadratkan jadi x ya. Nah, sebentar. X 2 kuadratkan 4. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini baru kita uraikan nih. Nah, ini sebenarnya enggak sekawan ya. Hati-hati nih karena bentuknya satu kuadrat satu enggak. Jadi kita uraikan x kuadrat kali x jadi x pangkat 3. X kuadrat kali min 4 jadi min 4x kuadrat. 4 kali x jadi plus 4x. 4 kali min 4 jadi minus 16. Barulah kita dapatkan fungsi y aksen atau dy dx. Ya, alias kita turunkan. X pangkat 3 turunannya 3x pangkat 2. Min 4x pangkat 2 turunkan jadi min 8 x pangkat 1 atau x saja. 4x turunannya 4. Min 16 konstanta hasilnya 0 turunannya ya. Maka kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 5. Oke, ini untuk pembahasan UK 1 ya, 7.2. Ke UK 2. Oke, kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Rumusnya sempat kita bahas di awal tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan UK 2 ya, 7.2. Oke, kita review dikit ya tentang rumus turunan fungsi pecahan. Jadi kalau kita punya fungsi f ya, f sama dengan u per v, maka turunannya adalah ya u aksen v min v aksen kali u dibagi dengan v kuadrat. Gitu ya. Nah, beda dengan perkalian hanya dia bentuknya pecahan ya. Kemudian tanda hubungnya adalah min. Kalau perkalian tanda hubungnya adalah plus, gitu ya. Oke, kita langsung bahas soal nomor 1. Kita punya fungsi di sini diberikan ya x dibagi dengan x min 1. Ya, di mana x-nya tidak sama dengan 1. Oke, ini bentuk pecahan, jadi kita anggap bahwa u-nya x ya, fungsi u-nya x, fungsi v-nya adalah x min 1. Maka apabila kita turunkan, maka kita peroleh ya u aksen v, u aksen turunannya 1 ya, x ya turunan 1 dikali v, v-nya x min 1 dikurang v aksen u, v aksen x min 1 turunannya 1 ya, turunan x 1 min 1 turunannya 0 dikali u, u-nya adalah x. Nah, ini u aksen v dikurang v aksen u dibagi dengan v kuadrat, v-nya adalah x min 1. Oke, kita sederhanakan ya. Jadi 1 kali x ya x
1 kali min 1 jadi min 1 dikurang X. Nah, di sini kita lihat habis X-nya ya. Itu pembilang. Nah, kemudian dibagi dengan X min 1 kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya min 1 per X min 1 kuadrat. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 1. Nah, dengan cara yang sama untuk soal nomor 2, kita punya fungsi Y. Untuk pecahan juga X min 3 dibagi dengan X plus 3. Ya, kita anggap nih X min 3 ini sebagai U, kemudian X tambah 3 ini sebagai V. Maka Y aksennya sama dengan U aksen. U aksennya 1 kali V, V-nya X tambah 3, dikurang V aksennya 1 juga, dikali U, U-nya X min 3. Kita bagi dengan V kuadrat, V-nya adalah X tambah 3 dikuadratkan. Oke, maka dapatlah X tambah 1, X tambah 3 ya, dikurang min X plus 3, min X plus 3 ya, min 1 kali X, min 1 kali min 3, dibagi dengan X tambah 3 pangkat 2. Nah, di sini ada yang menghilangkan ya, saling menghilangkan X dengan min X. Maka kita peroleh hasilnya, ya aksennya ini 6 dibagi X tambah 3 pangkat 2. Ya, oke, jawabannya berarti yang B ya untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, masih bentuk pecahan ya. Turunan dari fungsi pecahan. Soal nomor 3, Y-nya sama dengan X min 1 dibagi X kuadrat plus 1. Nah, kita anggap ini sebagai U, yang atas bawah sebagai V. Maka kita peroleh Y aksennya sama dengan U aksen V. U-nya aksennya 1 kali V, V-nya X kuadrat plus 1. Dikurang V aksen U. V aksennya ya 2X kali U. U-nya X min 1. Dibagi dengan V kuadrat. X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Oke, kita uraikan dulu ya. Bagian pembilangnya ini jadi X kuadrat plus 1. Min 2X kali X jadi minus 2X kuadrat. Min 2X kali min 1 jadi plus 2X. Ya, dibagi dengan X kuadrat plus 1 pangkat 2. Oke, kita urutkan dari X kuadrat. X kuadrat dikurang 2X kuadrat jadi min X kuadrat. Tambah 2X ditambah 1. Nah, penyebutnya nggak berubah dari awal ya. X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Nah, inilah jawabannya. Ya, jadi kita pilih opsinya yang min X kuadrat tambah 2X tambah 1. X kuadrat tambah 2X tambah 1, X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Oke, kita pilih yang A opsinya. Nah, itu tuh pembahasan soal nomor 3. Kita lanjutkan nomor 4. Dengan cara yang sama, kita punya fx, X kuadrat dibagi dengan X kuadrat tambah 1. Nah, ini kita anggap sebagai U, sebagai V. Oke ya. Nah, maka kita punya F aksen X-nya sama dengan U aksen kali V, U aksennya 2X kali V, V-nya X kuadrat tambah 1. Dikurang V aksen, V aksennya 2X juga ya, dikali U, U-nya X kuadrat. Ya, dibagi dengan V kuadrat, X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Oke, kita uraikan. 2X kali X kuadrat, 2X pangkat 3 tambah 2X dikurang 2X pangkat 3. Oke, dibagi dengan X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Oke, hasilnya adalah, nah ini ada yang saling menghilangkan, 2X pangkat 3, X pangkat 3, maka hasilnya jadi 2X per X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan UK3.
Ya, 7.2. Oke, ini tentang pangkat ya, fungsi dipangkatkan nih ya, fungsi dipangkatkan. Jadi kalau seandainya kita punya fungsi Y, katakanlah U ya dipangkatkan N. Maka turunannya adalah pangkatnya turun seperti biasa, N ya dikali U pangkatnya berkurang 1 jadi N-1, tapi kita kali lagi dia dengan turunan fungsi U ini. Nah, U aksen. Ya, seperti ini. Nah, kita coba praktekkan untuk soal nomor 1. Kita punya fungsi Y sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3. Nah, kalau kita uraikan panjang sekali. Ya. Habis diuraikan kita turunin terus kita faktorkan lagi. Nah, itu panjang, ya nggak efektif. Jadi kita coba gunakan rumus ini. Nah, maka kita akan peroleh Y aksennya sama dengan, jadi yang bertindak sebagai U adalah 4X kuadrat tambah 5. Ya, U-nya. Ya, oke, kita turunkan pangkatnya turun nih, N-nya nih 3 ya dikali U tetap ya 4X kuadrat tambah 5 pangkatnya berkurang 1 jadi 2 dikali turunan U. Nah, U-nya ini adalah 4X kuadrat tambah 5 diturunkan jadi 8X. Nah, 5 konstanta diturunkan 0. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini ada yang bisa disederhanakan. Ya, kita sederhanakan ya 3 dikali 8X. Nah, 3 kali 8X adalah 24X dikali 4X kuadrat tambah 5 pangkat 2. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 1. Nomor 2, dengan cara yang sama kita punya Y sama dengan 1 per X kuadrat tambah 1. Nah, ini sebelum kita turunkan, kita jadikan pangkat dulu bisa nih. Jadi X kuadrat tambah 1 semuanya dipangkatkan min 1. Nah, jadi yang bertindak sebagai U adalah X kuadrat tambah 1. Nah, kemudian N-nya adalah min 1. Jadi ketika kita turunkan jadi Y aksen, rumusnya pangkatnya turun jadi min 1 dikali X kuadrat tetap punya ya, tambah 1 pangkatnya berkurang 1 jadi minus 2. Yang terakhir dikali turunan U, X kuadrat tambah 1 diturunkan adalah 2X. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya kita tuliskan, nah, min 1 kali 2X jadi min 2X. Nah, ini pangkatnya negatif, jadi per. Ya, X kuadrat tambah 2, X kuadrat tambah 1, nah, pangkatnya jadi positif. Nah, ini turunan dari soal nomor 2, min 2X per X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Oke, kita pilih yang D untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah 2 diakarin 3 di sini. Ini kita jadikan pangkat menjadi X kuadrat tambah 2, pangkatnya jadi 1 per 3. Siapa yang bertindak sebagai U? Ya X kuadrat tambah 2. Sementara N-nya ini adalah sepertiga. Oke, kita turunkan. Nah, dari pangkatnya dulu jadi sepertiga. Ya, X kuadrat tambah 2 pangkatnya berkurang 1. Sepertiga dikurang 1 jadi minus 2 per 3. Ya, dikali turunan U. X kuadrat tambah 2 turunannya ya 2X. Nah, seperti ini. Maka kita punya 1 per 3 kali 2X jadi 2X per 3. Ya, atau 2X per 3. Nah, di sini kita perhatikan pangkatnya negatif. Maka jadi dibikin positif jadi di bawah. Jadi X kuadrat tambah 2 pangkat 2 per 3. Ya, pangkat 2 per 3 arti pangkat 2 diakarin 3. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 3. Nah, ini untuk pembahasan nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 dengan cara yang sama ya. Kita punya fungsi Y 1 per akar pangkat 3 dari X pangkat 3 plus 1. Kita jadikan pangkat menjadi X pangkat 3 tambah 1. Nah, ini kan pangkatnya 1 per 3. Nah, kita bikin jadi pembilang jadi minus 1 per 3. Yang bertindak sebagai U adalah X pangkat 3 plus 1. Yang bertindak sebagai N adalah min sepertiga. Ketika diturunkan, ya Y aksen atau dy dx, maka hasilnya pangkatnya turun jadi min 1 per 3.
dikali X pangkat 3 tambah 1 pangkatnya berkurang 1 jadi min 4/3 dikali turunan U. X pangkat 3 tambah 1 turunannya adalah 3X pangkat 2. Nah seperti ini. Nah 3-nya bisa kita coret nih. Nah seperti ini ya. Maka dapatlah hasilnya ketika sederhanakan jadi min X kuadrat ya. Min X kuadrat. Oh sorry, di sini ternyata nggak ada akar 3-nya ya. Sorry, nggak ada akar 3-nya. Nggak ada akar 3-nya ternyata. Jadi kita hapus dulu. Oke, ini akar 2 ternyata. Akar 2 gitu ya. Jadi N-nya itu min setengah ya. Oke, kita turunkan mulai dari min setengah. U-nya X pangkat 3 tambah 1 pangkatnya jadi min setengah kurang 1 jadi min 3/2 dikali turunan U. 3X pangkat 2. Nah, ketika dikalikan jadi 3X pangkat 2, ya, tapi min ya, dibagi 2. Nah, ini pangkatnya min jadi di bawah. Ya, jadi di bawah, jadi X pangkat 3 tambah 1, pangkat 3/2, artinya pangkat 1 dikali pangkat setengah. Nah, gini. Ya, pangkat 3/2, pangkat 1 kali pangkat setengah. Jadi kita pilih opsinya yang A, atau harapan 4. Yang terakhir nomor 5 kita punya Y sama dengan U kuadrat tambah 2. Nah, di mana U-nya adalah X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah X min 1. Pertanyaannya dy dx. Oke, kita lihat sini Y ini fungsi terhadap U. Jadi nggak bisa langsung diturunkan terhadap X. Kita turunkan dulu Y terhadap U. Nanti baru U-nya diturunkan terhadap X. Jadi du dx. Nah, ini kan kalau kita hilangkan nih sama jadi dy dx gitu ya. Oke, dy du artinya U kuadrat tambah 2. Turunin U kuadrat turunannya ya 2U. 2 turun U-nya pangkatnya berkurang 1 jadi 2U. Nah, 2 ini konstanta turunannya 0 ya. Nah, ini turunan dari U kuadrat tambah 2 adalah 2U. Dikali turunan U terhadap X. Nah, ini kita turunkan terhadap X. Turunannya adalah 3X kuadrat. 2X kuadrat turunannya 4X. Plus 1X turunannya 1. Min 1 konstanta turunannya 0. Nah, seperti ini turunannya. Nah, tapi kita kembalikan ke dalam bentuk X semua mintanya. U ini tadi kita punya adalah X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi 2 kali U-nya X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah X min 1 dikali 3X kuadrat tambah 4X plus 1. Nah, inilah hasil dari dy dx. Kita pilih opsinya yang A ya. Ya, penulisannya 3X kuadrat dulu ya, baru X pangkat 3. Oke, demikianlah pembahasan untuk turunan fungsi aljabar. Terima kasih.